Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang teks editorial dan langkah-langkahnya. Anggota kelompok 1, saya Tanti Yulianti Kardina. Saya Putriani Adit. Saya Lina Mariani Dewi. Saya Carmila Dewi. Saya Ica Krisya. Ada yang naik tuh. Ya, saya akan menjelaskan pengertian dari teks editorial. Pengertian editorial ini sendiri adalah sikap, pandangan, atau pendapat penerbit terhadap masalah-masalah yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Nah, jadi teks editorial ini atau yang biasa disebut tajuk rencana adalah teks yang berisi pendapat redaksi terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu tersebut meliputi masalah politik, sosial, ataupun ekonomi. Pengungkapan teks ini harus dilengkapi dengan bukti, fakta maupun alasan yang logis agar pembaca atau pendengar bisa menerimanya. Selanjutnya itu ada ciri-ciri teks editorial. Yang pertama itu berisi opini redaksi tentang peristiwa yang sedang hangat diperbincangkan. Yang kedua itu berisi ulasan tentang suatu masalah yang dimuat. Yang ketiga itu biasanya berskala nasional, internasional yang menjadi tajuk rencana dan berita tersebut memberikan dampak pada nasional. Yang keempat itu tertuang pikiran subjektif redaksi. Kemudian ada tujuan teks editorial. Yang pertama yaitu mengajarkan atau menjelaskan kepada pembaca bahwa mereka dapat berperan dalam banyak editorial. Prinsip menjelaskan yang baik adalah kejelasan, kesempurnaan, dan ketepatan. Dalam penjelasan, penekaan bukan pada pengalaman atau penilaian seseorang, melainkan pada penyajian fakta dan gagasan yang objektif dan tanpa prasangka. Kemudian yang kedua, umumnya editorial menawarkan solusi untuk suatu masalah yang dirasakan mereka mengharapkan tindakan segera daripada pemahaman situasi. Sebuah editorial dapat memberikan kepemimpinan dan membawa perubahan dalam kebijakan. Kemudian yang ketiga, selain menjelaskan dan meyakinkan, editorial bisa juga menilai peristiwa berbeda dengan penjelasan yang menyajikan fakta-fakta objektif dan bisa dibuktikan. Penilaian bersifat subjektif dijadikan sebagai ungkapan suatu sudut pandang yang tidak dapat diverifikasi secara bebas. Selanjutnya struktur teks editorial. Yang pertama ada lead. Lead dengan penjelasan yang objektif, isu atau kontroversi tertentu, sertakan prinsip 5W dan 1H. Tariklah beragam fakta dan kutipan dari bahan-bahan yang relevan. Terus untuk memperkuat posisi, lakukan riset tambahan sepenuhnya. Yang kedua, kemukakan opini oposisi Anda terlebih dahulu. Sebagai penulis editorial, Anda tidak hendaknya menyetujui suatu opini. Identifikasikan pihak-pihak yang bertentangan dengan Anda. Pertama, gunakan beragam fakta dan kutipan untuk menyatakan opini mereka secara objektif. Kedua, berikan posisi oposisi yang kuat. Anda tidak akan mendapat apapun kalau menyanggah posisi yang lemah. Selanjutnya, struktur teks editorial. Yang pertama ada lead. Lead dengan penjelasan yang objektif, isu atau kontroversi tertentu, sertakan prinsip 5W dan 1H. Tariklah beragam fakta dan kutipan dari bahan-bahan yang relevan. Terus untuk memperkuat posisi, lakukan riset tambahan sepenuhnya. Yang kedua, kemukakan opini oposisi Anda terlebih dahulu. Sebagai penulis editorial, Anda tidak hendaknya menyetujui suatu opini. Identifikasikan pihak-pihak yang bertentangan dengan Anda. Pertama, gunakan beragam fakta dan kutipan untuk menyatakan opini mereka secara objektif. Kedua, berikan posisi oposisi yang kuat. Anda tidak akan mendapat apapun kalau menyanggah posisi yang lemah. Selanjutnya ada langkah-langkah menulis teks editorial. Yang pertama, memilih atau selecting. Pada tahap memilih ini, isu-isu yang akan diangkat perlu adanya pertimbangan untuk menentukan isu yang akan diangkat. Pertimbangan inilah yang membedakan isu pada setiap media yang berbeda. Selanjutnya, mengumpulkan atau selecting. Pada tahap ini, kumpulan pendukung yaitu untuk memperkuat isu yang akan disampaikan. Pengumpulan pendukung ini berupa fakta seputar topik guna memberi nilai objek pada tulisan. Selanjutnya yang ketiga ada mengaitkan atau connecting.
Langkah ketiga ialah menghubungkan atau mengaitkan. Sebelum menyusun editorial, rembukan dulu dengan anggota redaksi. Isi editorial yang disampaikan harus jelas dan menyampaikan detail-detail yang akurat, dilengkapi dengan contoh-contoh sebagai pendukung. Berikan argumen yang kuat pada awal dan akhir editorial. Dalam hal ini, argumen yang dipertentangkan berikut kelemahan-kelemahannya dapat ditujukan. Dan jangan lupa tawarkan solusi pada akhir editorial. Yang keempat itu memperbaiki atau correcting. Pada tahap terakhir, lakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap hasil tulisan tersebut. Editorial itu harus jelas dan bertenaga, tetapi jangan sampai menyerang pihak lain. Upayakan pula untuk tidak terlalu mengajari. Susunan paragraf sebaiknya ringkas dan lugas. Berbagai contoh dan ilustrasi akan bermanfaat, apalagi kutipan-kutipan yang berbobot akan menguatkan opini kita. Yang lebih penting lagi, kemukakan semua dengan jujur dan akurat.